Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dalam materi daring yang keempat ini, Bu Lina akan menjelaskan tentang pengertian, ciri dan jenis teks imajinasi atau cerita imajinasi. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran daring kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke? Untuk yang pertama, Bu Lina akan menerangkan tentang pengertian cerita imajinasi. Menurut KBBI, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, dan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Jadi secara umum cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Berikut ada contoh cerita naratif atau cerita imajinasi. Nah, judul Si Bungsu yang Tekun Bekerja. Silahkan dibaca dan difahami contoh cerita imajinasi berikut agar kalian paham apa itu cerita imajinatif atau imajinasi. Kemudian kita masuk ke ciri umum cerita imajinasi. Ada 6. Yang pertama, cerita imajinasi mengandung keajaiban. Jadi pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ada di cerita dongeng-dongeng ya. Sekalian bisa baca atau mencari di internet. Kemudian yang kedua adalah cerita imajinasi memiliki ide cerita. Jadi penulis tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Contoh cerita imajinasi adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Di situ mempunyai ide cerita antara dunia nyata dan dunia khayal. Kemudian yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar, lintas, ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Kemudian yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Jadi cerita imajinasi itu bukan dari kejadian nyata atau hanya khayalan semata. Yang terakhir adalah bahasa. Jadi bahasa yang digunakan dalam cerita imajinatif ini cukup bervariatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari atau bukan bahasa formal. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke jenis cerita imajinasi. Jadi jenisnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan latar cerita, ada 3, yaitu latar lintas waktu masa lampau.
Cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum pergerakan nasional. Contoh cerita imajinasi tersebut misalnya dongeng dan hikayat. Yang kedua, latar waktu sezaman. Cerita imajinasi terjadi pada waktu sekarang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Contohnya adalah di cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Misalnya pada cerpen atau novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Ini ada contoh, yaitu yang surat dari entah siapa. Kalian bisa lihat halaman 28. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada semua cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya ada di dalam teks yang berjudul Nyanyian Sika pada halaman 28. Dan yang kedua, cerita imajinasi irisan. Irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contoh dalam cerita persahabatan di dunia fantasi. Demikian penjelasan dari Mila. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan pada tatap muka ya. Ada tugas ya, tolong dikerjakan dalam kertas folio halaman 30 sampai 31 B dan C. Sekian, terima kasih. See you. Jaga kesehatan ya.